Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fitrah dan konsep perbuatan manusia. Apa itu fitrah? Fitrah yaitu berasal dari kata fatorah yang berarti suci, dan konsep adalah sebuah gagasan, sementara perbuatan adalah kelakuan atau perilaku. Dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibekali akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi sejatinya kalau seorang anak dilahirkan ke bumi ini pasti dalam keadaan fitrah. Diibaratkan seperti kertas putih, maka dia itu masih bersih, masih tidak ada noda-noda tinta, tetapi orang tuanya lah yang akan menuliskan entah itu kebaikan atau keburukan pada anak tersebut. Kemudian terdapat beberapa unsur yang penting pada diri manusia. Yang pertama adalah unsur al-qalbu atau hati, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami terhadap agamamu. Jadi kalau seseorang mengedepankan perbuatan atau perilakunya menggunakan hatinya, otomatis dia akan senantiasa berbuat kebaikan, karena perasaan atau hati itu cenderung akan membawa kita kepada suatu hal yang baik. Yang kedua yaitu adalah unsur al-aql atau akal, yaitu pola pikir atau kecerdasan intelektual atau penggunaan bahasa atau daya ingat yang baik. Seperti contohnya adalah orang yang pandai dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika seorang tersebut menggunakan kepandaiannya dalam kebaikan, maka dia akan semakin mempermudah untuk menyebarluaskan kebaikan dalam menggunakan media-media sosial tertentu. Tetapi jika malahan dia menggunakan kepandaiannya itu dalam hal keburukan, justru akan berbahaya kepada manusia yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah an-nafs atau nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi beda halnya dengan hati. Jika hati itu selalu membawa kita kepada jalan-jalan yang baik atau pemikiran-pemikiran yang baik, justru kalau nafsu itu selalu mendorong kita untuk selalu berbuat yang jahat atau tidak baik. Tapi bagaimana supaya nafsu itu bisa dikendalikan? Maka harus diiringi dengan kecerdasan intelektual, dengan hati nurani. Kalau seandainya bisa dalam dua hal tersebut, maka otomatis seorang tersebut bisa akan mengendalikan nafsunya untuk tidak berbuat yang aneh atau bisa terpelosok ke dalam perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Nah, dari ketiga unsur tersebut akan menjadi bisa positif, bisa negatif, tergantung pada diri kita sendiri. Mau bagaimana kita, maukah kita untuk menjaga hawa nafsu agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif, atau juga bisa kita mengendalikan diri kita sendiri, menjaga hawa nafsu kita untuk dengan cara kita beristighfar atau hal-hal yang lain yang sekiranya bisa membuat iman kita itu lebih bertambah, lebih kuat, sehingga kita bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendekatkan diri kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf sekali lagi apabila dari penjelasan atau tata bahasa yang kurang baik, yang tidak bisa diterima oleh antum semuanya, saya mohon maaf karena jika ada kekurangan itu murni dari
itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam.